Shalom. Ya, mohon maaf Bapak Saudara, hari ini mungkin saya terlihat agak lemas gitu karena 4 hari belakangan habis sakit gitu ya. Sakit cuma bisa tidur doang, ini masih ada lemes-lemes Saudara ya. Nanti 3 kali ibadah, mudah-mudahan Tuhan berikan kekuatan untuk boleh menyampaikan gitu ya. Mohon doakan Bapak Ibu Saudara supaya boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kemarin saya sempat sampaikan ke Sabian juga Melki gitu ya, jaga-jaga aja kalau nggak kuat gantian di KO2 maka yang ketiga sorry. Nggak bercanda saudara ya, mudah-mudahan Tuhan berikan kekuatan bisa kuat gitu sampai pada sore hari nanti, karena saya yakin percaya kalau Tuhan kasih kekuatan untuk boleh melayani Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan saya, tapi karena kekuatan daripada Tuhan saja. Gitu ya. Nah, kita mau belajar bersama-sama, saudara, dari satu kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Memang itu adalah satu perikop yang cukup panjang. Kenapa? Karena kembali lagi, kalau misalnya kita breakdown, saudara, ini bisa menjadi 3 perikop sebetulnya, atau 3 khotbah yang berbeda. Gitu ya. Walaupun memang di dalam satu tema yang sama, dan nanti kita akan lihat bersama-sama mengapa ini bisa menjadi satu. Dan bagaimana di dalam kesatuan ini. Dan saya memberikan judul saudara, hidup di dalam kasih Kristus, secara khusus di dalam kasih, keyakinan, dan di dalam pengujian saudara. Saudara, saya di dalam kira-kira bulan Juli 2023 tahun ini, saya baca sebuah artikel di internet, bukan cuma satu saudara, kalau saudara search, banyak sekali artikel di Indonesia, khususnya lewat berita-berita online, judulnya seperti itu saudara. WNI ramai-ramai pindah warga negara ke Singapura, saudara. 3.912 orang. Memang itu ternyata kalau dibaca lebih detail adalah rekap dari tahun 2019 sampai dengan 2022, saudara. Jadi begitu banyak warga negara Indonesia yang ingin mengubah warga negara mereka menjadi warga negara Singapura. Sebetulnya kalau kita lihat bukan cuma ke Singapura saudara ya, bahkan ke tempat kita di sini di Australia gitu ya, cukup banyak. Bahkan banyak orang-orang yang kemudian datang ke sini nekat gitu ya untuk mengadu nasib, mudah-mudahan ketika sampai di Australia nasibnya bisa berubah dan lain sebagainya saudara. Begitu banyak artikel-artikel, kemudian artikel-artikel ini juga diresponi oleh guru-guru besar gitu ya dari universitas. Salah satunya adalah guru besar di Universitas Airlangga saudara. Dia mengatakan bahwa ini adalah suatu hal yang positif bagi Indonesia karena mereka bisa jadi dutanya Indonesia di mata dunia. Tetapi di satu sisi ini adalah tanda ada sesuatu yang gak beres dengan bangsa kita. Mengapa mereka harus pergi keluar dari bangsa Indonesia gitu. Ketika mereka pindah ke sana, kemudian saya memikirkan saudara dan melihat artikel-artikel itu lebih lanjut. Kebanyakan daripada mereka ketika mereka mau pindah ke satu negara, ke tempat lain, ke Singapura saudara, tujuannya adalah mereka punya kemungkinan kehidupan yang lebih baik daripada di tanah air saudara. Jadi gaji mereka lebih besar, lapangan pekerjaannya pada masa itu sedang bertambah cukup banyak saudara, gitu ya. Jadi membuat mereka punya kesempatan yang lebih besar. Dan di sana mungkin mereka merasakan kehidupan yang enak. Berapa kali saudara-saudara, jemaat-jemaat Tuhan bertanya kepada saya di sini masih berapa bulan saudara? Baru 9 atau 10 bulan di sini. Kemudian saudara-saudara seringkali bertanya gimana di Australia? Enak gak? Senang gak di sini? Kalau ditanya saya akan selalu bilang senang saudara. Kenapa? Di sini teratur. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, kalau saya jalan di jalan, saya pinggir jalan kaki, itu susah. Udah diklaksonin orang, hampir diserempet Gojek, saudara. Gitu ya, dan banyak hal yang lain. Tetapi di sini semua diatur dengan sedemikian rupa, orang taat dengan lampu merah, taat dengan aturan-aturan yang ada, sehingga semua berjalan dengan baik. Dari tempat yang chaos, saudara dalam tanda petik, ke tempat yang lebih rapi, kita akan ngerasa lebih nyaman. Tetapi saudara ada tanggung jawab yang lebih banyak. Ada kemudian seperti biasa saudara, Indonesia kalau misalnya ada sesuatu yang sedang booming berita, kemudian di sosial media diposting di mana-mana, netizen itu mulutnya nggak bisa diem saudara. Bilang, wah ini yang ke Singapura ini kehilangan privilege apa? Buang sampah sembarangan gitu saudara. Jadi privilege yang nggak bisa dilakukan di negara-negara orang yang punya peraturan yang lebih strict saudara. Kita tahu sendiri bahwa Singapura itu punya makanya dikatakan sebagai fine country atau fine city karena mereka punya denda yang luar biasa
tentang segala sesuatu. Sedangkan Indonesia buang sampah nggak denda, saudara. Kalau ketahuan mungkin diomelin. Waktu zaman Ahok dulu, saudara, di Jakarta, kalau ketahuan buang sampah sembarangan disuruh nyapu beberapa jam gitu ya, saudara ya. Tapi kalau di Indonesia nggak ada, kita nggak melihat seperti itu, gitu ya. Jadi ketika mendapatkan warga negara yang baru, sebetulnya ada sesuatu yang hilang dan mereka harus menghidupi cara kehidupan yang baru, saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita di dalam Kristus. Bapak Saudara, kalau kita melihat surat 1 Yohanes, sebetulnya ada 2 tema besar yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah yang kita sudah pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Allah adalah terang, saudara. Allah adalah terang. Dan yang kedua yang minggu ini kita mulai pelajari adalah Allah adalah kasih. Jadi 2 tema utama, saudara ya. Allah adalah terang dan bagaimana kita hidup sebagai orang-orang, umat-umat Tuhan yang adalah terang itu. Dan sekarang kita adalah anak-anak Allah yang hidup sebagai punya status bahwa Bapa kita adalah kasih, saudara. Maka itu kenapa kita hari ini belajar menyanyikan lagu-lagu yang tema-temanya dengan kasih. Terberkati sekali, saudara ya, dengan pujian-pujian, khususnya pujian Pak Rizal tadi ya. Dari suara, waktu ngomong aja udah ketahuan gitu ya. Wah, ini pasti bagus banget suaranya dan memang luar biasa sekali gitu. Dan pujian tadi bukan sekedar kita harus nikmati, tetapi kita hidupi. Kenapa, saudara? Karena itu adalah status kita. Seringkali kita mendengarkan sebuah istilah yang namanya like father, like son, saudara ya. Kita sering dengar buah tidak jatuh dari pohonnya. Kalau kita katakan bahwa kita adalah anak-anak Allah dan Allah kita, Bapa kita adalah kasih, seharusnya saudara kehidupan kita adalah menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang punya kasih, saudara. Di bagian pertama, saudara, kita akan melihat bahwa ada kasih sebagai tanda kehidupan baru. Nah, orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah itu punya kehidupan baru. Kalau kita baca di ayat yang ke-11, saudara, pasal ketiga ayat ke-11 dikatakan seperti ini. Saya baca dari TB kedua, saudara ya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Sejak semula itu sejak kapan, saudara? Jadi pertanyaan, ini kapan nih suratnya dikirim, kapan? Kok sejak semula tiba-tiba? Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara membaca di dalam satu Alkitab yang namanya BSD bukan Bumi Serpong Damai di Tangerang, saudara ya. Tetapi bahasa Indonesia yang disederhanakan, terjemahan tahun 1888, saudara, diterjemahkan seperti ini. Ayat 11, ketika kalian baru percaya kepada Kristus, kalian sudah menerima pesan ini, kasihilah satu sama lain. Artinya apa, saudara? Dari semula. Dari semenjak kita kenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Secara enggak langsung, saudara, ketika kita masuk ke dalam kerajaan Allah, menjadi anak Allah, menjadi warga kerajaan Allah, kita punya satu tanggung jawab, saudara, saling mengasihi. Bagi saya, saudara ya, mungkin ya, sebagai hamba Tuhan gitu ya, dikasih jemaat itu sangat biasa. Tapi bagaimana dengan jemaat-jemaat yang lain? Apakah mereka merasakan kasih kita juga? Bahkan, saudara, Yohanes ini menggunakan satu gambaran yang bisa dikatakan cukup mengerikan dan ekstrim karena membandingkannya dengan kisah Kain. Mengapa kisah Kain ini harus dibandingkan dengan perintah atau cerita daripada Yohanes? Yohanes menggunakan kisah Kain sebagai perbandingan hidup yang berasal dari si jahat karena tidak ada kasih di dalamnya, saudara. Dan kalau kita hidup tanpa kasih, kita sama saja seperti pembunuh. Dan pembunuh, saudara, firman Tuhan katakan tidak punya hidup yang kekal. Jadi kita harus hati-hati, saudara. Banyak orang yang mengklaim dirinya, oh aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita gak akan pernah tahu, saudara, sampai kita mati dan menunjukkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kenapa, saudara? Kalau kita tidak bisa mengasihi saudara kita dikatakan sebagai pembunuh. Bahkan kita akan melihat lebih dalam lagi, saudara ya. Kemudian diperbandingkan dengan kasih yang sejati itu. Jadi ini Kain, saudara ya, hidup tanpa kasih. Sehingga dia membunuh saudaranya karena dia iri. Gitu ya. Ini cerita sekolah minggu, gak perlu diceritakan lagi. Biasanya kita sudah mengerti, saudara ya. Dan kemudian dibandingkan dengan kasih Yesus, kasih yang sejati. Yang satu, cuman gara-gara persembahannya satu diterima oleh Allah, satu enggak.
ada rasa cemburu saudara, kemudian dia bunuh adiknya, saudaranya sendiri. Kemudian Kristus saudara, Allah kita, Tuhan yang menjadi manusia, yang mengasihi kita saudara. Kita bukan siapa-siapa, bahkan firman Tuhan katakan kita adalah seteru Allah. Ketika dia datang ke dalam dunia dan mati. Tetapi dia mau mati bagi kita di atas kayu salib. Seharusnya saudara kita mengikuti teladan yang sama yang diteladankan oleh Kristus. Yaitu apa? Mau memberikan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Terlalu sulit ya saudara ya, memberikan nyawa. Aduh gimana ya, hidup nih udah lagi susah-susahnya katanya gitu kalau anak muda. Apalagi bantu orang dan lain sebagainya. Tetapi balik lagi saudara, firman Tuhan katakan bahwa kita diminta untuk mengasihi. Ini ya. Ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya menuliskan ini saudara. Love is not an optional accessory, but an essential characteristic of the Christian. Jadi kasih saudara-saudara itu bukan aksesoris dari kekristenan. Aksesoris itu artinya apa saudara? Mungkin ada orang yang boleh pakai, ada orang yang mau pakai mau enggak masalah. Tapi ini adalah karakteristik dari orang percaya, orang Kristen. In our love for others, we demonstrate the authenticity of our faith and mirror the love of our Savior. Jadi kita mendemonstrasikan melalui kasih kita kepada sesama, kita sedang mendemonstrasikan saudara iman kita dan bagaimana kita mencerminkan Kristus juru selamat kita itu dalam kehidupan kita saudara. Mencerminkan Allah. Jadi kalau katakan bahwa kehidupan kita itu harus menjadi kehidupan yang serupa dengan Kristus, saudara. Pertanyaan adalah kehidupan Kristus yang seperti apa? Yang mana? Ini saudara salah satunya. Mengasihi, mencerminkan kasih. Dan kemudian bagian ini ditutup oleh Yakobus dengan dua petunjuk praktis sebetulnya bagaimana mengasihi. Karena seringkali ini yang menjadi pertanyaan jemaat, bagaimana sih sebetulnya mengasihi? Saya pengen mengasihi, tapi nggak tahu gimana caranya. Ini saudara, terlalu kecil ya mungkin ya, saya akan bacakan bagi kita di ayat ke-17 dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ini teguran cukup keras saudara. Kalau kalian diberkati oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan dengan harta duniawi, dikatakan seperti itu. Tetapi kemudian melihat saudaranya menderita kekurangan, kemudian menutup pintu hatinya saudara. Bagaimana kasih Allah ada tetap di dalam hatinya atau tetap ada di dalam dirinya. Ini bisa menjadi satu alat untuk cross check bagi kita saudara. Benar gak sih kasih Allah itu ada dalam diri kita? Gimana caranya? Lihat, waktu kita diberkati oleh Tuhan, mungkin saudara ya, kalau kita lagi kekurangan, kita bisa mengerti lah. Kadang-kadang kita memang sulit untuk bisa membantu orang lain. Tetapi kalau Tuhan berkati kita berlebih, tetapi kita tidak care dengan sekitar kita, kita tidak peduli. Kalau ada orang yang datang kepada kita, dan kita tahu dia sulit, terus kita tidak mengulurkan tangan kita untuk menolong saudara, akan jadi pertanyaan bagi kita, benar gak sih ada kasih Allah itu dalam hati kita, di dalam diri kita, atau enggak? Ini menjadi ingat-ingatan bagi kita dan bagi saya juga saudara, untuk kita terus mengecek diri kita, apakah kita betul-betul ada kasih Allah di dalam diri kita. Dan yang kedua di ayat 18 saudara dikatakan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah ini juga menarik saudara ya, bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Banyak orang itu mengasihi dengan lidah dan perkataan, itu paling gampang. Contoh saudara ya, kalau zaman masa pacaran itu paling sering tuh, bukti-bukti kasih lewat lidah. Aduh, demi kamu semua akan kulakukan. Wah, jangankan lautan ku seberangi saudara, gunung kan ku daki, badai akan ku lewati, wah, gempa bumi akan ku terjang, tsunami akan ku hajar, nah, gitu saudara, nggak habis-habis, gitu ya. Tapi begitu kita lihat video-video di internet gitu ya, begitu lagi jalan gitu ya, ada orang ngeprank jadi hantu, cowoknya duluan yang kabur, ceweknya ditinggal gitu saudara. Begitu banyak kasih kita hanya dinyatakan lewat perkataan,
termasuk kita kasih kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian, Tuhan aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, aku mengasihi gereja Tuhan. Tetapi kita nggak pernah buktikan saudara. Maka itu Yohanes katakan bahwa jangan mengasihi hanya dengan lidah dan perkataan. Boleh saudara kita ungkapkan. Khususnya suami istri gitu ya. Boleh mengatakan I love you kepada pasangan kita. Itu sesuatu yang menyenangkan. Tetapi bukan cuma I love you yang kita katakan kepada pasangan kita, kemudian kita tidak pernah buktikan saudara. Kenapa? Karena mereka akan tahu. Benar gak sih pasangan kita ini mencintai kita? Apa cuma ngomong doang? Karena di dalam kehidupan tidak pernah ada buktinya saudara. Sama ketika kita berkata aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi sesama, tetapi gak pernah dibuktikan saudara. Itu namanya gombal. Sama seperti anak muda saudara. Kalau bapak ibu ya biasanya udah senior, pernikahan udah panjang-panjang, udah nggak ada gombal lagi ya bapak saudara ya. Atau masih nih. Tapi kalau saya ngelihat kebanyakan udah nggak ada lagi gombal-gombalan gitu ya, udah to the point. Kalau memang mengasihi, kalau enggak. Saya berapa kali kerja di restoran saudara ya, kalau anak muda itu nongkrongnya lama banget. Wah ngomongnya panjang gitu, saya perhatiin. Tapi kalau yang sudah senior saudara, makan nggak pakai ngomong. Ini yang pada ketawa tersindir, saudara maaf ya. Bener. Jadi kebanyakan begitu. Kenapa? Mungkin udah nggak ada lagi yang bisa digombalin. Kenapa? Karena salah satu dengan yang lain udah tahu sebetulnya. Bener nggak sih pasanganku mencintaiku? Bener nggak sih dan lain sebagainya. Sama juga saudara di gereja. Nanti kalau kita ngomong terus, Tuhan aku mengasihi gereja Tuhan, aku mengasihi sesamaku. Tetapi nggak pernah buktiin. Sama saudara. Yang lama-lama jemaat-jemaat akan tahu. Oh ini ngomong doang dan lain sebagainya. Itulah saudara yang harus kita perhatikan bersama-sama secara khusus. Dan terakhir saudara dikatakan di dalam kebenaran. Ini ada hubungannya dengan ayat-ayat berikutnya saudara. Yaitu di dalam poin yang kedua atau di perikop yang kedua saudara. Yaitu tentang keyakinan dalam hubungan dengan Allah. Kita bisa mengasihi saudara kalau kita punya hubungan yang benar dengan Allah. Yang pasti. Punya hubungan yang benar dengan Allah. Maka itu di di pasal yang ayat ketiga, ayat 9 sampai dengan ayat ke-24, di situ dikatakan tentang keyakinan di hadapan Allah. Kenapa saudara banyak orang kemudian tidak punya keyakinan bagaimana relasinya dengan Allah? Hatinya selalu menuduh. Ini masih hubungannya dengan kalau kita belajar di dalam pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10, saudara kita melihat bagaimana bahwa kehidupan kita itu ada kehidupan yang berdosa sebelumnya. Ketika kita lepas daripada dosa, seringkali kehidupan kita yang sekarang itu masih terbayang-bayang oleh kehidupan yang lampau. Sehingga kita tidak bisa betul-betul mengasihi Tuhan karena kita masih ragu-ragu. Oh iya benar gak sih aku ini sudah diselamatkan? Benar gak sih aku sudah menerima kasih Tuhan? Benar gak sih aku sudah hidup di dalam kasih? Ketika kita ragu-ragu saudara, kita gak bisa benar-benar klop dengan Allah. Kita gak bisa benar-benar klop dengan Tuhan. Nah kita akan lihat bersama-sama saudara ya, nanti ada keuntungan juga yang kita bisa lihat kalau kita tidak merasa didakwa atau dituduh oleh hati kita. Bagian firman Tuhan ini agak sulit dimengerti saudara kalau saya membaca tafsiran yang ditulis oleh John Stott. John Stott sendiri mengatakan bahwa bagian firman Tuhan ini sulit dimengerti, membingungkan. Kenapa? Karena pertama ada beberapa bagian yang gramatikalnya membingungkan, tapi karena kita membaca dalam bahasa Indonesia mungkin tidak menemukan hal itu. Yang kedua, ada beberapa kata-kata yang membingungkan, seperti contohnya hati kita, Allah itu lebih besar daripada hati kita dan lain sebagainya. Jadi membingungkan sebetulnya. Tetapi ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, fokus utamanya adalah bagaimana keyakinan dan ketenangan hati kita ketika kita mengikuti Tuhan. Jadi ketika kita mau mengasihi Tuhan, kita kembali lagi melihat siapa sih yang memerintahkan kita? Allah. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu siapa? Yang sudah mengasihi kita, yang sudah menyelamatkan kita. Benar gak sih Tuhan itu yang sudah menyelamatkan kita? Kalau kita gak yakin yang mengasihi perintah kita saudara, kita gak akan yakin untuk melakukannya. Misalnya gini saudara ya, Pak Joni telepon Pak Ramis. Pak Ramis, tolong dong pesenin misalnya nasi goreng 500 porsi karena kita mau acara gitu ya. Tapi nomor teleponnya bukan nomor telepon Pak Joni nih gitu ya. Terus
bener nggak nih Pak Joni? Pesan nggak nih? Tahu-tahu bohong nih. Kita pastiin dulu kan, telepon kepada Pak Joni. Ketika kita sudah yakin saudara, kita akan gampang untuk kita melangkah di dalam satu perintah gitu ya. Demikian juga hal ini saudara. Maka itu kenapa kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan selanjutnya, ini kemudian mengarahkan kita kepada pengenapan untuk kita melakukan kasih itu. Kalau kita baca saudara di dalam ayat-ayat selanjutnya, dikatakan seperti ini. Dan apa saja yang, karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Inilah perintahnya supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus anaknya dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus Yesus kepada kita. Siapa yang menuruti segala perintahnya tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dengan inilah kita ketahui bahwa Allah tinggal di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita saudara. Jadi kembali lagi saudara ya, ketidakyakinan kita akan siapa Allah dan relasi kita dengan Allah itu membuat kita ragu-ragu untuk melakukan perintah Allah. Ini harus kita yakin sadari bersama-sama saudara, karena banyak orang Kristen tidak paham kenapa hidupnya tidak bisa berubah karena tidak tahu atau relasi dengan Tuhan itu tidak benar. Jadi kita harus punya keyakinan di dalam hubungan itu. Dan kalau kita bisa meyakinkan hati kita saudara bahwa kita itu ikut Tuhan yang benar, kita akan punya beberapa hal yang menarik saudara. Yang pertama adalah dalam ayat 21 dikatakan persekutuan dengan Tuhan melalui doa-doa kita pastinya saudara. Yang kedua ayat ke-22 kita memiliki akses kepada Tuhan melalui doa dan Ia menjawab doa kita. Firman Tuhan yang katakan saudara ya. Dan yang ketiga memberikan kita kekuatan untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi ketika kita nggak ragu untuk ikut Tuhan, kita nggak ragu siapa Tuhan, kita nggak didakwa oleh masa lalu kita, kehidupan yang lama kita, dan kita diyakinkan bahwa Dia adalah Allah yang sudah mati untuk menebus dosa kita, yang lama tidak diperhitungkan lagi, kita lebih berani saudara untuk melangkah ke depan dan hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Punya persekutuan dengan Tuhan, kita memiliki akses kepada Tuhan lewat doa. Karena balik lagi saudara, doa itu yang paling utama adalah iman. Ya, banyak orang yang berkata bahwa iman, firman Tuhan katakan iman sebiji sawi bisa memindahkan gunung, saudara ya. Tapi kenapa kita nggak bisa memindahkan gunung? Karena mungkin ketika kita berdoa kepada Tuhan imannya, bukan cuma bapak saudara, mungkin saya juga sama saudara. Ketika saya menghadapi permasalahan, pergumulan, kadang-kadang rasa takut itu kadang-kadang lebih besar saudara daripada iman. Dalam kehidupan saya begitu banyak melihat kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan bahkan dengan cara yang ajaib. Kalau saya melihat, bahkan kalau melihat istri saya juga dalam kehidupannya dia melihat begitu banyak sekali pertolongan Tuhan dengan cara yang mustahil saudara sebetulnya. Nah, tapi kadang-kadang di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah permasalahan, kadang-kadang ketika kita berdoa, kita ada rasa takut juga, ada rasa khawatir, gimana Tuhan? Kalau enggak kayak gini gimana Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita punya keyakinan itu dan kita membiasakannya saudara, kita akan bisa datang kepada Tuhan, punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Kita punya akses berdoa kepada Allah dan Dia mendengar, menjawab. Yang pasti doa yang dijawab dengan oleh Tuhan nih, kembali lagi ya, masih ada hubungannya dengan ayat-ayat selanjutnya. Firman Tuhan di dalam ayat 22 katakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia. Tetapi tidak berhenti sampai di sana, dikatakan karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Jadi sesuatu yang diberikan oleh Tuhan itu sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan juga dan apa yang berkenan bagi Tuhan. Jadi kalau kita minta sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan, saudara, jangan sedih hati kalau memang Tuhan tidak menjawab doa kita. Dan poin yang terakhir saudara yang kita bisa pelajari hari ini adalah dalam perikop yang terakhir, yaitu menguji roh. Menguji roh ini adalah bagian yang bisa dikatakan cukup penting juga untuk kita bisa hidupi dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk mengasihi Tuhan. Tetapi kita tidak bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak punya relasi yang benar-benar kuat dengan Tuhan. Karena siapa yang memberi perintah. Yang kedua saudara, kita tidak bisa mengasihi kalau kita tidak punya kebenaran. Dikatakan menguji roh ini ngomong soal kebenaran. Kenapa? Karena pada masa itu saudara, kehidupan gereja-gereja mula-mula masih dipenuhi oleh guru-guru palsu, pengajar-pengajaran palsu. Surat Yohanes ini saudara diperkirakan diberikan kepada gereja-gereja, bukan gereja-gereja besar tetapi gereja-gereja rumah saudara.
Dan gereja-gereja rumah ini punya doktrin-doktrin yang berbeda-beda. Kenapa? Karena mereka punya guru-guru yang palsu, punya pandangan-pandangan palsu. Dan banyak dari gereja-gereja ini yang menolak Tuhan Yesus, saudara, sebagai Allah. Maka itu kenapa firman Tuhan katakan, kalau mereka menolak bahwa Tuhan Yesus datang sebagai manusia, berarti mereka adalah roh antikristus, dia katakan. Kenapa? Karena yang tersebar di dalam gereja-gereja rumah itu adalah mereka tidak lagi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi cuma sebagai pengantar dan lain sebagainya. Jadi memang harus dan sangat penting, saudara, untuk kita bisa menguji. Dan untuk menguji kita bisa melihat beberapa hal, saudara. Yang pertama adalah perbandingan antara roh Allah dan roh antikristus. Yang pertama, roh Allah mengakui Yesus datang sebagai manusia. Ayat kedua. Sedangkan roh antikristus tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Di ayat yang ketiga, saudara. Ini seringkali juga kita temui, saudara, di dalam dunia kita. Di dalam gereja-gereja, bahkan di Indonesia pun, saudara ya, ada juga aliran-aliran atau ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanyalah manusia, utusan. Nggak ada bedanya dengan Adam dan Hawa dan lain sebagainya, saudara. Kalau pengajaran ini diberitakan, sudah jelas bahwa ini adalah roh yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang kita terima dari roh yang bertentangan dengan firman Allah, jelas ini bukan perintah Tuhan, misalnya untuk mengasihi dan lain sebagainya. Yang kedua, saudara, yang tidak dituliskan di dalam bagian roh Allah, yaitu adalah di ayat kelima, roh antikristus berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Ya, jadi kalau kita lihat juga ada gereja-gereja atau ajaran-ajaran tertentu, saudara, yang mengatakan bahwa ya kalau ikut Tuhan itu semua akan enak-enak saja, semua akan sehat-sehat saja. Dulu kalau waktu saya masih remaja, saudara, kadang-kadang sama teman-teman di sekolah tuh suka diajakin, dia ikut KKR gitu. Terus kemudian saya ikut KKR sama teman-teman saya gitu. Wah, KKR-nya tuh seru, saudara, kayak dugem. Gelap gitu loh, lampu kelap-kelip gitu, menarik, keren. Begitu datang tuh snacknya macam-macam. Musiknya jeduk-jeduk gitu. Terus kemudian begitu mulai firman Tuhan, saudara, firman Tuhan itu sangat menyenangkan. Tetapi kalau saya pikir-pikir di masa sekarang, saudara, firman Tuhannya sangat duniawi. Karena waktu itu dikatakan seperti ini, ayo ikut Tuhan, kalau ikut Tuhan yang sekarang jomblo gak jomblo lagi, saudara. Wah, kalau kayak gitu orang-orang yang jomblo pada masuk Kristen semua, saudara. Yang enggak ya, saudara. Terus kemudian ada yang katakan kalau mau hidup sampai tua, panjang umur, gak sakit-sakit, ikut Tuhan. Masih ada, saudara, ajaran yang sampai seperti itu, saudara, zaman sekarang. Terus kemudian masih ada katakan bahwa yang mau naik jabatan, ayo ikut Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan lagi dan lain sebagainya. Ini adalah ajaran-ajaran yang bisa dikatakan duniawi karena firman Tuhan tidak mengajarkan tentang sesuatu yang duniawi. Jadi ketika ada pengajaran-pengajaran yang kemudian fokusnya bukan kepada Tuhan, bukan kepada Injil, tetapi kepada pemenuhan nafsu duniawi kita, saudara, udah dipastikan bahwa ini adalah roh penyesat itu yang harus kita hindari. Jangan sengaja, enak aja nih karena tempatnya emang menyenangkan. Udahlah, bodoh amat, pengajarannya salah, masuk aja, hajar terus, gitu dan lain sebagainya, saudara. Memang ada orang-orang yang punya pandangan teologi yang cukup baik, yang cukup kuat, yang nggak gampang diombang-ambingkan, saudara ya. Tetapi kalau Bapak Ibu saudara bukan orang yang sekuat itu, lebih baik jangan coba-coba, bisa dikatakan seperti itu. Yang terakhir, saudara, adalah mendengarkan pengajaran Yohanes dan kawan-kawan. Yang satunya tidak mendengarkan pengajaran Yohanes dan kawan-kawan. Ayat ke-6. Kami berasal dari Allah. Siapa yang mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Siapa yang tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Dan dari hal itulah kita mengetahui roh kebenaran dan roh yang menyesatkan, saudara. Artinya apa, saudara? Kita mencocokkan dengan pengajaran. Pengajaran siapa? Firman Tuhan, saudara. Alkitab. Maka itu berkali-kali hampir di setiap khotbah, saudara ya, saya selalu mengatakan, menghimbau kita untuk kita terus membaca Alkitab kita senantiasa. Kenapa? Ini ada sumber segala sesuatu, sumber pengetahuan tentang apa yang baik, yang benar di mata Allah. Kalau kita tidak membacanya, saudara, kita tidak akan bisa tahu. Bagaimana kita tahu bahwa mereka itu mendengarkan pengajaran? Mendengarkan pengajaran artinya apa, saudara? Bukan cuma mendengarkan tetapi melakukannya dan menerapkannya.
Berapa kali Yohanes menggunakan istilah yang sama, saudara, seperti di dalam kitab Wahyu, gitu ya. Bukan cuma mendengarkan, tetapi juga melakukannya. Dan ketika kalau bisa mereka mengatakan bahwa ini pengajaranku yang benar, pengajaran Yohanes atau pengajaran murid-murid Tuhan Yesus yang lain, pengajaran Kristus itu adalah pengajaran yang salah. Udah jelas pasti berbeda, saudara. Jadi kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Maka itu kenapa kita harus terus setia di dalam firman Tuhan, membaca ini, saudara. Dan ini adalah hal-hal yang penting, saudara. Dan balik lagi, firman Tuhan katakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi saudara, jangan pernah kalah dengan roh yang ada di dalam dunia. Roh itu coba memperdaya kita dengan sesuatu yang duniawi. Memang daging lemah, saudara, firman Tuhan katakan. Roh itu penurut. Ini berlaku bagi semua orang termasuk saya, saudara. Jadi kita harus terus melihat dan mengawasi kehidupan kita, pengajaran kita, dan lain sebagainya. Charles Spurgeon menuliskan seperti ini, saudara, di dalam satu tulisannya. The Christian is called to be a spiritual detective. Dia pakai cerita atau gambaran tentang detektif, ya, saudara, ya. Examining every teaching and doctrine to ensure it aligns with the word of God. In this discernment, we guard the purity of the gospel. Jadi kita tuh sebagai orang Kristen, saudara, harus jadi detektif spiritual. Artinya apa? Setiap kali kita mendengarkan berita firman Tuhan, kita harus mengawasi. Apakah berita ini berita yang benar? Apakah ini berita yang salah? Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Apa ini bukan sesuai dengan firman Tuhan? Apakah ini doktrin yang benar? Apakah ini doktrin yang salah? Align dengan apa, saudara? Firman Allah. Dan tujuannya apa? Untuk menjaga kemurnian Injil. Itulah hal yang kita harus lakukan, saudara. Sehingga ketika kita balik kembali, ketika kita punya kebenaran, kita punya relasi yang benar dengan Allah, tahu bahwa Dia adalah Allah yang benar-benar Allah, yang memerintahkan kita untuk mengasihi. Kembali lagi, endingnya kita bisa mengasihi sesama kita dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena balik lagi, saudara, saya mungkin tutup dengan sebuah, bukan ilustrasi, tetapi saya bacakan Matius 25, saudara, tentang penghakiman terakhir. Dia katakan seperti ini. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Perhatikan, saudara, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian.
Ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya Tuhan bagaimana melihat engkau lapar, haus sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit dan dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah satu seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang ada di dalam kehidupan yang kekal, saudara. Karena ini adalah gambaran penghakiman terakhir yang Tuhan Yesus ceritakan sendiri. Kita dinilai berdasarkan kasih juga. Kalau kita menunjukkan kasih kita bagi orang-orang sekitar kita, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Banyak caranya, saudara. Bahkan kita lihat juga ya, gereja kita punya community pantry, gitu ya. Mungkin kita bisa berbagian kalau memang Tuhan berikan sesuatu yang berlebih dalam kehidupan kita. Menjadi berkat bagi mereka. Mungkin kita tahu rekan-rekan kita ada yang kekurangan, kita support mereka dan lain sebagainya. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Kami sudah nyatakan ketika Engkau sudah datang ke dalam dunia ya Bapa. Bahkan kami tahu Tuhan, kasih pula yang menginisiasi Tuhan datang ke dalam dunia. Untuk menebus dosa kami. Kami yang tidak layak Tuhan, kami yang kotor, yang berdosa. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar sudah menyelamatkan kami. Ajari kami Tuhan untuk hidup dalam kasih yang demikian. Kasih kepada Tuhan, terlebih lagi kasih kepada sesama juga ya Bapa. Supaya dalam kehidupan kami terus boleh memancarkan kasih Kristus. Kasih yang kami mulai dari rekan-rekan di dalam persekutuan Tuhan. Saudara-saudara kami umat percaya. Kemudian mengalir keluar kepada orang-orang yang belum mengasihi Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, Engkau tahu bahwa Bapa kami adalah kasih. Tuhan, firman-Mu setelah selesai ditaburkan, kiranya benih firman Tuhan ini terus boleh tertanam dalam hati kami. Boleh bertumbuh dan berbuah. Sehingga buahnya boleh nikmati orang yang berada di sekitar kami. Dan mereka yang melihat buah-buah hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.